Halaman 19. Mulazamatul kitabi was sunnah kaluzumid dhilli lisyakhis wa la yatasaddaru li ahaduhum lil irsyad illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syari'atil mutahharah bihaitsu yattali'u ala jami' adillatil madhahib al mundarisati wal musta'malati wa yasiru yaqta'ul ulama'a fi majalis munadharati bil hujajil qati'ati awir rajihatil wadihah wa kutubil qaum mashhuna bidzalika kama yadhhar min aqwalihim wa af'alihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai kitab baru, yaitu kitab Tanbihul Mughtarin yang dikarang oleh Syekhina Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang barusan tadi sore kita sudah bahas sedikit tentang kisah dari beliau. Ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pengarang kitab ini adalah wali min auliyaillah, adalah seorang daripada kekasih Allah, yang mana beliau merupakan murid dari seorang guru besar yang bernama Syekh Zakaria Al-Ansari, dan juga merupakan murid dari guru besar yang merupakan Syekhul Futuh beliau, Syekh Murabbi beliau yang bernama Syekh Ali Al-Khawas. Jadi guru yang besarnya banyak, di antaranya namanya Syekh Ali Al-Khawas. Itu guru futuhnya. Jadi futuh yang membuka jalan beliau adalah Syekh Ali Al-Khawas. Nah, ini suatu hari terbukanya futuh beliau itu adalah ketika beliau sudah mengajar di Al-Azhar, sudah menjadi guru besar pada zamannya, dan ada masalah dalam permasalahan ilmu yang beliau nggak tahu, dan juga beberapa ulama ditanya pun nggak tahu. Suatu hari beliau lagi belanja, lagi di pasar, ketemulah Syekh Ali Al-Khawas. Atas kagetnya nih beliau, dipanggil Himaro Zainab gitu. Wahai keledainya si Zainab. Jadi Syekh Ali Al-Khawas, Syekh Abdul Wahab ini ternyata orang ulama yang sabar. Saking sabarnya beliau di rumah suka dijadiin keledai sama bininya, dinaikin, ditunggangin gitu. Sebegitu sabarnya. Nah, ketika di pasar kaget, ada orang nggak bisa ngelihat, buta, tapi manggilnya Himaro Zainab. Kaget orang dikasyaf nih. Dan itu setelah ditanyakan masalah ilmu, ulama nggak tahu, beliau tahu jawabannya. Nah, mulailah beliau belajar ilmu dengan Syekh Ali Al-Khawas sampai terbuka futuhnya, sampai menjadi wali min auliyaillah. Awal mula yang disuruh gurunya apa? Beliau disuruh jual semua kitabnya. Ente bisa bayangin nih kalau seandainya di kitab serumahan itu disuruh jual semua. Kev, ente ngumpulin dikit-dikit udah jadi banyak, disuruh jual. Tapi beliau sam'an wa ta'atan, ditaatin apa kata gurunya, dijual semua. Ketika dijual, duit itu disedekahkan kepada orang miskin, orang fakir, semua apa yang di kitab masuk di kepalanya. Subhanallah. Tapi nggak bisa dicontoh, kita jangan sok-sokan kayak Syekh Ali Al-Khawas. Lo mau ngaji, jual kitab lo, jual, hilang semua ilmunya, kagak ada, kitab nggak ada. Ini yang nyuruh wali, ini yang nyuruh siapa? Wali. Kalau wali dan nyuruh kadang-kadang nggak masuk di akal. Barusan ada saya punya jamaah, kisah cerita. Dia punya jerawat dari muka sampai leher, sampai badan. Udah berobat kemana aja nggak ada yang baik. Suatu hari beliau sholat di daerah Harmoni, katanya tadi, di daerah masjid, di daerah sana. Ada orang tua. Jadi dia waktu itu muntah-muntah, mual-mual, bolak-balik masuk kamar mandi. Nah, itu orang tuh nunduk aja. Ketika ini orang yang cerita amannya lagi berkaca gitu, dia bilang, kata orang tua ini, jangan ngaca gitu. Ente jangan ngaca gitu. Subhanallah, itu nasihat didengerin, nggak ngaca baik sembuh. Padahal nasihatnya apa? Jangan ngaca. Sekarang obat jerawat mana jangan ngaca itu? Emang ada obat jerawat jangan ngaca gitu ya? Ada nggak? Subhanallah. Wali, masya Allah. Dan sekarang nyari lagi ke sana, udah nggak ada orang tuanya. Dia bilang bis ini Nabi Khidir itu yang ngasih tahu. Jadi kalau wali begitu, sakitnya apa, obatnya kemana itu mereka pergi, masya Allah. Beda sama orang pakai ilmu. Kalau pakai ilmu, orang sakit sini, oh obatnya ini, gitu. Itu masih al kira-kira.
mungkin ini gitu, kayak dokter di rumah sakit begitu. Ya, tapi kalau udah orang ahli hikmah biasanya udah kasyaf dia. Oh, langsung gitu aja. Siapa nama Tong? Haji, Mbak. Jarang berak nih. Teh susah buang air ya? Iya, Bah, kok tahu? Kurang minum sayur ini, kurang makan sayur. Oh iya, Bah, bener tahu aja gitu. Ente ada ginjal? Iya, Bah, kalau nggak ada ginjal nggak hidup. Ada ginjal. Enggak, maksudnya ente ada itu. Oh iya, Bah, saya suka sakit kadang-kadang tuh. Beda kalau dokter nanya, sakit apa, Pak? Nah, berarti kurang sakti. Kalau orang hikmah tahu dia. Iya, itu bedanya orang hikmah ame dokter gitu. Nah, itu wali di atasnya lagi. Kenapa? Wali ilmunya Allah, yang namanya kasyfur rahmani. Ya, kasyaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi biar kita kenal aja ya, siapa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wali besar di zaman. Nanti kapan-kapan kita kisahkan tentang beliau. Kita bahas yang pertama, babul awal, bab pertama. Nah, ini kitab apa sih, Ustaz? Ini kitab Tanbihul Mughtarin. Dari judulnya aja udah serem ya, mengingatkan orang-orang yang tertipu. Ya, mengingatkan orang-orang yang terpedaya atau peringatan bagi orang yang terpedaya. Itu. Nah, isinya tentang akhlak salafun saleh. Tentang akhlak para salafus saleh, tentang orang-orang dulu. Yang beliau rangkum, yang beliau tulis dalam satu kitab kecil ini. Gitu. Ya. Nanti di mukadimahnya ada tuh ya, bahwasanya dulu ya orang-orang itu nggak butuh kitab-kitab akhlak. Kenapa? Karena hidup mereka udah penuh dengan akhlak. Jadi cukup lihat orang udah jadi ilmu. Nah, kalau zaman sekarang kita butuh patokan nih, kayak di kitab ini nih. Nih kalau orang baik begini nih, orang baik begini nih, udah ikutin. Ya, nggak usah pakai ngaku-ngaku baik udah. Ya, nggak usah pakai ngaku baik. Ya. Orang yang ngaku berarti nggak ada. Ya, aneh ini ikhlas, ngaku berarti bukan orang ikhlas. Ya, tuh. Jadi kalau orang ngaku berarti biasanya itu cuma ngaku pendusta. Ya, kullu mudda'in kadzdzab. Ya, itu setiap yang ngaku itu pendusta ya. Makanya cukup kita ikutin kitab ini, apa kata kitab ini, dengerin, ikutin, liatin, contoh, selesai gitu ya. Nah, di antara akhlak salafus saleh kita ya, di antara akhlak para ulama terdahulu apa? Mulazamatul kitab wa sunnah, yaitu senantiasa mulazamah dengan kitab dan sunnah ya, senantiasa berpegang dengan Al-Qur'an dan hadis. Tuh, nomor 1. Ya, jadi ya, jangan suruh kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Pergi aja kagak, bagaimana kembali? Ya. Kan orang-orang sebelah kan begitu ya. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya kapan kita perginya? Dari dulu kita juga ada Al-Quran Sunnah. Dari dulu. Ya, bukan ya, kalau orang kan begini. Kok bisa-bisanya orang bilang kembali ke Quran, sedangkan kita nggak kemana-mana dari Quran. Ya. Orang kita cuman kagak tahu doang. Padahal setiap harinya akhlaknya akhlak Al-Quran. Ya. Yang dibaca Quran, ini pelajari Quran cuman dalam bentuk kitab-kitab ulama. Memang Safinah kagak ada hadisnya. Ya, Safinah nggak ada ayat Qurannya. Cuman isi dari kitab Safinah isinya dari Al-Quran dan hadis. Maka orang yang baca kitab Safinah sama juga menjalankan isi Quran dan hadis secara praktis. Secara apa? Ya, lebih enak mana? Baca Safinah apa baca Quran hadis? Hah? Safinah. Itu sama kayak ente bikin nasi goreng ya. Bikin nasi goreng kan ada yang beli bumbunya berapa harganya? Bumbu raciknya berapa? Oh, warung ente mahalan tuh. Ya 9.000 murahan. Untung apa ente? Ya. Iya, katakanlah beli bumbu racik 10.000. Ame bikin bumbunya lamaan mana kira-kira? Bikin diri apa beli di warung? Bikin, lebih enak mana? Beli apa bikin? Beli. Ya, tinggal apa? Tinggal masukin, goreng. Jadi itu Safinah itu. Ya, praktis. Ya. Nah, orang suruh bikin, belum tentu semua orang bisa. Saya juga bisa nasi goreng. Tuh yang beli tadi bumbu. Pernah saya bikin nasi goreng.
lihat di YouTube. Kagak jadi nasi goreng. Ya. Kebanyakan apa itu namanya? Yang hitam-hitam. Ah, bukan. Terasi. Itu nasi terasi itu. Saya goreng terasi semua. Saya buang lah semua nasinya. Habis dimakan nggak bisa kan? Itu gara-gara belajar kagak pakai mursyid tuh. Iya, belajar sendiri. Pakai terasi, kita goreng. Wah, jadi gagal. Yang kedua saya punya mursyid, ada tuh ya guru nasi goreng. Ya namanya Wahyu almarhum, orang Purwokerto ya. Yuk ajarin dong bikin nasi goreng. Bikin bisa. Wah, sekali jadi enak. 2 kali lupa. Apaan ya? Udah sekenanya. Masih agak enak. Ketiga kali makin lupa nih resepnya. Udah lupa udah. Udah kagak enak, udah enggak dimakan tuh ya. Akhirnya tahu dah tuh bumbu nasi goreng cuman 9.000, beli di warung goreng. Enak udah gitu aja udah, simple. Ya, jelas paham ya. Tapi kalau yang bisa bikin, ahsannya bikin sendiri. Masih udah bisa bikin, masih beli bumbu racik kan gitu ya Wahyan ya. Gitu. Udah chef Wahyan. Sama ente udah bisa nih baca usul fikih, udah ngerti nahu, udah ngerti balaghah. Jangan terima telan yang udah jadi. Belajarin juga bagaimana nih kok bisa jadi begini, begitu. Kenapa nyenggol perempuan batal? Oh, di Quran bilang aula mastumun nisa. Asalnya apa? La masa fi'il madi. Ya, makna la masa ada yang mengatakan musyarakah, saling. Ada yang bermakna la masa, maknanya la masa, menyentuh biasa. Maka dalam mazhab Syafi'i, kenapa nyentuh perempuan batal? Karena la masa yang musyarakah itu bermakna asal, maknanya la masa, nyentuh batal. Kata mazhab yang lain, la masa saling menyentuh. Makanya kalau orang kesenggol nggak batal. Kenapa? Karena nggak saling. Ya. Kata Imam Hanafi, makna la masa bukan nyentuh, tapi berjima. Nah, itulah orang yang udah bisa usul fikih, tarik lagi ke atas. Kenapa kok bisa jadi enak begini? Nah, rumusnya ini, asalnya ini begitu. Ya. Kalau buat orang awam udah asal tahu aja. Yang penting tahu hasilnya gitu. Ya. Nah, jadi makna mulazamah dengan kitab dan sunnah saya maknakan tadi bukan hanya dia itu baca Quran hadis, tapi dia baca karya ulama. Tuh, tambahin tuh ya. Jadi mulazamah dengan kitab-kitab ulama gitu. Apa kitab ulama contohnya? Ya kitab Risalatul Mu'awanah. Kitab Risalah Mu'awanah yang dikarang oleh Imam Haddad itu hasil kutipan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita baca kitab Risalah sama juga berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Ya. Jadi nggak mesti kita ngaji Quran ya, buka Quran masing-masing ya itu. Kan ada tuh pengajian yang begitu ya. Yang pengajiannya KS tuh, tarik itu pengajian NII dulu ada tuh gitu. Apa ya ayat tentang jihad, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian apa? Bukan itu, tapi kalau kita mau memahamin Quran, buka tafsirnya gitu, ya. Kecuali memang yang ngajar ahli tafsir, silakan buka langsung Qurannya, ya. Jelas paham? Jadi makna mulazamah kitab dan sunnah, ya bisa dimaknakan mulazamah dengan kitab-kitab ulama gitu. Pegang tuh kitab ulama. Tadi baca apa tadi? Kitab Bidayatul Hidayah tadi. Pegang tuh kitab, gitu, ya. Kalau tuh midzil ya lisyahis. Bagaimana kita mulazamahnya? Seperti ya luzumnya bayangan kepada seseorang. Ya. Jadi yang namanya bayangan nggak pernah lepas dari orang gitu. Ente lari, bayangannya lari. Ente diam, bayangannya diam. Begitu orang ngikutin Quran hadis. Quran bilang begono, iya ke sono. Quran bilang begitu, iya begitu. Apa kata Quran, apa kata hadis gitu. Ya, tapi kembali lagi ya. Menurut pemahaman ulama, jangan pahamin Quran hadis sendiri karena terketemu di Quran, ya. Ada ayat bunyinya gini. Ya. Dimanapun kalian ketemu orang kafir, faktuluhu haitsu wajadtumuhu. Bunuhlah orang kafir dimanapun kalian ketemu. Wah, ini ayat bahaya nih. Ada orang pakai salib, bunuh. Ada orang Kristen penggal. Bener gak? Bener? Oh, teroris ente. Agak aku kayak bener-bener gitu. Ini antara paham sama ngantuk beda deh. Ya. Tapi di Quran ada gak? Di Quran?
Ada di Quran, ada perintah kalau kita ketemu orang kafir bunuh. Apa dipakai begitu? Ya enggak. Makanya pahamin Quran harus menurut ulama gitu. Ya. Wala yatasaddaru ahaduhum, dan tidak boleh ya salah seorang dari mereka yatasaddar, maju lil irsyad, untuk memberikan bimbingan. Enggak boleh orang memberikan bimbingan ya illa ba'da tabahurihi fi ulumi syari'atil mutahharah, kecuali setelah mereka tabahur ya, ilmunya ya kayak laut, ilmunya dalam ya, dalam ilmu syariat yang mutahharah, yang tersucikan tuh. Jadi nggak boleh orang yang menjadi seorang mursyid, menjadi seorang pembimbing yang bimbing orang ke jalan Allah, kecuali ilmu syariatnya udah luas ya. Kenapa kok kudu luas? Karena khawatir kalau nggak luas nanti apaan yang benar disalahin, apaan yang salah dibenerin tuh ya. Apaan yang luas jangan disalahin. Ada orang kunut, ada yang nggak kunut. Yang kunut sampai ke Allah, yang nggak kunut juga sampai ke Allah. Jangan ente nanti bilang saklek begini, wah ente nggak kunut, wah kafir begitu misalnya. Paling nggak, wah nggak kunut, bukan orang ahlu sunnah lah. Gimana ceritanya? Ahlu sunnah kan 4, ada Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ya, yang kunut Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau imam lain nggak kunut, ya sah juga. Karena ilmunya cetek cuma mazhab Syafi'i doang, akhirnya menyalahkan mazhab yang lain. Makanya nggak boleh orang menjadi mursyid, nggak boleh orang menjadi pembimbing kecuali ilmunya luas. Tuh, ya, nggak bisa tuh, cuma tahu semazhab nggak bisa. Dia harus tahu 4 mazhab paling minimal. Berapa? Makanya pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abdul Wahab Syarani, beliau menjadi mursyid karena beliau itu punya kitab namanya Mizan Al-Kubra. Segini tabelnya. Itu tentang 4 mazhab dan rahasia-rahasianya, masya Allah. Ya, jadi ngomong begini nggak sembarangan beliau. Ya, beliau sudah buktikan banyak karya beliau dalam masalah ilmu, mau dari fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, hadisnya, usul fikihnya, semua ada, hampir nahu-nahunya. Beliau punya buku nahu juga. Ya, jelas paham? Ya, jadi nggak boleh orang menjadi pembimbing kalau ilmunya belum luas. Kalau bahasa lainnya gini, nggak boleh orang jadi sopir kalau nggak tahu jalan. Coba itu jadi sopir dah. Ya, jadi sopir nih, mau kemana? Mau ke puncak. Ya, tahu jalan, cuman satu jalan doang. Ya, kena macet gak? Kena. Yang hebat siapa? Supir yang tahu semua jalan. Ya, mau jalan sono, mau lewat Cianjur bisa, mau lewat Bukit Pelangi bisa, lewat Manila semua bisa. Nah itu. Ya, ya baru boleh jadi supir nih. Sopir kagak tahu jalan lah, bukan sampai ke puncak malah ke Jawa deh. Sama orang pengen bimbing orang ke jalan Allah, ya kagak tahu jalan menuju Allah, bukan sampai ke Allah, kesampainya ke Dajjal, ngerinya tuh. Ya, bukan orang malah makin dekat sama Allah, malahan makin jauh tuh ya. Bagaimana ukurannya kata beliau? Bihaitsu, ukurannya itu sekiranya yattali'u, ia bisa tahu ala jami'il adillatil madzahib al-mundarisah wal musta'malah. Ya, dia bisa menelaah sampai seluruh adillah al-madzahib, dalil-dalil madhab. Ya, dalil-dalil madhab. Ya, al-mundarisah yang telah hilang, wal musta'malah yang dipakai. Tuh. Ya, jadi dia tahu semua dalil-dalil madhab. Tuh. Kenapa begini? Dalilnya apa? Kenapa begini? Dalilnya apa itu? Kan kita belum sampai situ, di pondok belum sampai. Kita Sapinah baru Nailur Roja, atau lagi. Habis Nailur Roja baru saya ajarkan bagaimana Safinah itu beserta dalilnya. Ya. Beserta dalilnya. Gitu. Kenapa kok wudu ada 6 rukunnya? Oh, dalilnya ini. 1 niat. Niat dalilnya dari hadis innamal a'malu, sesungguhnya sahnya amal hanya dengan niat. Terus kalau wajah, oh wajah Al-Qur'an. Dalilnya fagsilu wujuhakum. Apa makna fagsilu? Basuhlah. Basuh fi'il amr. Segala perintah dari Allah hukumnya wajib. Maka basuh wajah wajib. Yang kedua tangan sampai siku. Dari mana dalilnya? Wa aydiyakum ilal
marafiq. Harus sampai siku, harus. Lebih wajib, lebih sunnah, kurang jangan, amanan lebih, ambil lebih. Apalagi kepala. Ya, wamsahu biruusikum. Itu namanya dalilnya tuh. Jadi selama ini kita cuma tahu rukunnya tapi nggak tahu dalilnya. Berapa rukun mandi wajib? 2. Yang pertama, niat. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Paling gampang udah. Karena kata Imam Syafi'i dalam kitab Asbahun Nadhair, bab niat tulis masuk dalam 70 hadis. Apaan? Hadis niat masuk dalam 70 bab ilmu. Ya. Hadis itu tuh, innamal a'malu binniyat, itu kepake dalam 70 bab fikih. Ya. Apa aja tuh? 70. Ya mau Anda sebutin 70. Ya. 1. Bab wudu. Wajib pakai niat. 2. Bab mandi wajib. Wajib pakai niat. 3. Bab tayamum. Wajib pakai niat. 4. Bab sholat. Wajib pakai niat. 5. Bab puasa. Wajib pakai niat. 6. Bab zakat. Wajib pakai niat. 7. Bab haji. Wajib pakai niat sampai 70 gitu ya. Itu berat 70 ya. Baru 7. Sisanya nyicil nanti. Intinya semua 70 bab ilmu, 70 bab fikih, hadisnya sama, innamal a'malu binniyat. Itu. Jadi kata ulama, hadis innamal a'malu binniyat itu sepertiga ilmu. Ya. Kalau ilmu dibagi 3, sepertiganya niat doang udah. Ya, gitu. Sepertiganya apa? Niat. Itu. Nah, jadi orang yang berhak menjadi seorang mursyid sebagai pembimbing harus ngerti dalil-dalilnya. Itu. Ya, jadi bukan katanya gitu, ya. Kalau ente baru ilmunya gini, kata guru saya belum, harus guru ente dalilnya dari mana? Harus cari tahu. Ya. Ya, kita kadang kan tahu nih guru kita kalau guru aneh kalau marah nggak pernah balas, bahkan kadang balas dengan kebaikan. Ya. Itu kan masih ilmu namanya. Dalilnya apa? Oh, dalilnya aneh pernah ketemu di Quran. Idfa billati hiya ahsan. Nah itu, baru tuh namanya ketemu dalil. Itu. Jadi ulama harus tahu dalil. Gitu. Wa yasiru yaqta'ul ulama. Yang kedua syaratnya, selain dia tahu dalil, yang kedua syaratnya dia harus bisa ya memotong ulama. Fi majalisil munadharah, dalam majlis munadharah, majlis debat, ya, majlis adu pendapat, munadharah. Kalimat munadharah itu nadhar, asalnya nadhar, pandangan. Munadharah berarti saling adu pandangan, ya. Nah, dia harus bisa tuh berdebat ame ulama di majlis munadharah bil hujajil qati'ah, dengan dalil atau hujjah atau argumentasi al-qati'ah, ya, yang bisa memotong lawannya tuh, atau argumentasi yang rojihah wadiha, yang kuat, yang jelas, ya. Jadi kalau bahasa kata nih, nanti kalau mau lihat orang berilmu, ya kalau di sini agak susah nyarinya, karena di sini nggak ada yang namanya bahsul masail, ya. Takapan waktu saya kasih lihat di YouTube nanti bahsul masail. Bagaimana ente lihat santri itu bisa ngedebat kiai loh. Ya. Jadi kalau ada santri saking pinternya, ampe kiai aja dibikin bingung. Gitu. Ya, pernah lihat ya? Namanya bahsul. Di sini nggak ada. Gitu. Nah, kalau di luar negeri dulu ada. Jadi ulama ngasih pendapat, ngasih pertanyaan. Ntar semua nih jamaah nih ulama semua nih, sama beberapa orang-orang muridnya, ya, ini di depan ulama semua, di belakang murid-muridnya, gitu. Jadi dulu ada kisah gitu, ada kisah, ada ulama Mesir kalau nggak salah ya, meremehkan ulama Hadramaut, ya, ulama Hadramaut diremehin. Hadramaut bisa apa ya gitu. Lalu kemudian salah seorang khodim daripada ulama di Hadramaut, Habaib ya, saya lupa namanya siapa ya, tukang kopinya lah, guru jangan turun biar saya yang turun. Insya Allah tuh di Mesir lagi ada bahsul masail gitu,
Anda lupa pertanyaan apa yang intinya adalah tentang bahasa. Ulama nggak ada yang bisa jawab, semua harus jawab. Illa tuh orang yang tukang jaga, yang bikin kopi Habib. Ya, ini Habibnya luar biasa nih, gurunya masya Allah. Ini tukang kopinya. Aneh mau jawab, insya Allah. Tapi kalau aneh jawab, tolong jangan rendahkan ulama Hadramaut. Karena kami orang Hadramaut, orang Tarim, masya Allah gitu. Akhirnya jawab tuh, sekut semua diam gitu. Dulu begitu kalau zaman dulu ya. Jadi ada majelis yang mana orang alim kelihatan gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kita nggak bisa membandingkan orang alim apa enggaknya dari ceramah, nggak bisa. Karena ceramah bisa disiapin. Iya, betul gak? Itu ceramah nih, pakai syair, pakai nazam, pakai apa? Itu ceramah bisa ditulis. Ya nih, isi ceramahnya nih. Tahu ceramah ini, oh bagus ceramahnya, orang dihafal. Orang bisa ketahuan alim apa enggaknya kalau berdebat di situ. Ya. Satu hari ada yang menebat ulama Syafi'i. Kata orang yang mendebat antara ulama Imam Madzhab Syafi'i dengan ulama lain. Ente bilang kalau nyentuh perempuan batal gitu. Ini ngomong ke Madzhab Syafi'i. Iya batal. Yang tadi lama saya kan menyentuh. Bukankah Rasulullah ketika mencium istrinya ya, sebelum sholat dan beliau nggak pakai wudhu lagi setelah menciumnya. Nah, ya. Rasulullah hadis yang sahih mencium istrinya, ya, mencium apa? Istrinya sebelum sholat, ya, dan nggak pakai wudhu lagi. Boleh nggak berarti nyentuh isi? Bukan nyentuh lagi ya, nyium. Dijawab, amin. Ini orang, oh, bukankah kalau ada orang yang melihat istri Rasulullah, bukankah istri Rasul dalam keadaan bercadar? Berarti nyiumnya dalam keadaan apa? Bercadar. Ada penghalang. Iya, kalah gue nih. Tuh gitu. Ya, kok bisa sampai situ tuh gitu. Ya, itu munazarah namanya. Ya, namanya debat. Ngomong gini, itu baru ketahuan. Itu ulama hebat gitu. Kalau bisa mempertahankan argumentasinya. Imam Abu Hanifah suatu hari mengeluarkan statement. Kalau orang sholat jamaah yang baca Fatihah wajib cuman imam doang, jamaah enggak. Oh geger ulama pada saat itu, geger. Kenapa? Wah ini kan kata Nabi ya, gimana hadisnya? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, maksud tidak sah sholat kalau nggak baca Fatihah. Tapi kata Imam Abu Hanifah, makmum nggak wajib kalau imam udah baca. Gitu. Sedangkan mazhab kita, imam wajib gak imam? Wajib. Makmum wajib gak? Wajib. Semua wajib. Yang nggak baca Fatihah nggak sah sholatnya. Kata Imam Abu Hanifah sah. Geger ulama. Datanglah ulama berkerumun. Ya, lu belum ada belum ada pandemi lu ya. Datang berkerumun, datang ke rumah Abu Hanifah. Ngapain? Mau nanya. Dalil ente apaan nih? Kok bisa mengatakan boleh orang sholat nggak baca Fatihah? Sebentar, jangan semasa. Atau orang aja masuk sini ngobrol sama aneh. Masuk ke dalam. Ya imam, aneh mau nanya sama antum. Dalilnya apa? Orang kok baca Fatihah, imam doang yang wajib, makmum enggak? Iya baik. Ente kesini berapa orang? Banyak. Yang memunannya berapa? Satu. Cukup gak ente satu? Ya cukup sih. Yang penting ada perwah. Untuk apa imam dipilih yang bagus, yang benar, yang paling soleh, kalau bukan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhannya sebagai wakil daripada makmumnya. Masuk akal gak? Nah itu ya. Baru tuh ulama begitu ya. Ya. Kalau kita udah gitu tanya, kenapa nggak boleh? Ya, apa ya? Nggak jadi, batal. Kayaknya aneh salah dah gitu. Nggak bisa mempertahankan argumennya. Makanya teka boleh, tapi pakai ilmu. Ini tekaknya batu namanya. Gitu. Tekaknya pakai apa? Ilmu boleh gitu. Dalam keadaan tertentu doang ya. Tapi kalau sama guru jangan ya. Kalau sama guru jangan. Wa qala Allahu. Lallahu salah dibaca wa qala Allaha gitu. Lahu. Loha dong saat.
Allah ini mansub. Itu maaf, itu fa'il domah. Mansub. Nanti teka angkat usah turut teka gitu. Kalau mau guru jangan. Maksudnya kalau ente sudah yakin dengan suatu pendapat, pegang, pertahankan gitu. Tuh. Nah, maksudnya tujuan di situ ya. Jadi orang yang jadi mursyid tadi syaratnya apa tadi? Udah bisa munadharah tuh dengan ulama bukan dengan santri bukan ya. Gitu, ulama kelasnya. Ya. Ya wa kutubul qom masyhunatun bidzalik. Ya. Dan kitab-kitab para ahli sufi itu sangat penuh dengan yang demikian itu. Kama yadhhar min aqwalihim wa af'alihim, sebagaimana yang nampak dalam perkataan mereka dan af'al mereka, perbuatan mereka tuh ya. Wa qad kana sayyidut taifah al-Imam Abul Qasim Al-Junaid ya. Dahulu tuan kita ya, sayyidut taifah, tuannya orang-orang sufi, yaitu Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Ini namanya Junaid Al-Baghdadi ya. Ini sangat terkenal ya, orang terkenal. Radhiyallahu anhu yaqulu kitabuna hadza ya'ni al-Qur'an sayyidul kutub wa ajma'uha. Ya. Kitab kita kata beliau yakni Al-Qur'an adalah tuannya kitab-kitab. Jadi Taurat, Injil, Zabur itu tuannya adalah Al-Qur'an. Wa ajma'uha, dan yang paling menghimpun isinya. Jadi apa yang dalam Taurat, Zabur ya, Injil itu ada di Quran semua. Wa syari'atuna awdahu syara'i, dan syariat kita adalah syariat yang paling jelas. Wa adaqku, dan yang paling detil ya tuh. Enggak ada syariat yang sedetil Al-Qur'an ya. Sedetil syariat Islam gitu ya. Detil sekali ya syariat kita. Wa tariqatuna yakni tariqa ahli tasawufi musyayyadatun bil kitab wa sunnah. Dan tariqah kita yakni tariqah para sufi, orang-orang tasawuf itu musyayyadatun, yaitu diperkuat dengan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah tuh ya. Faman lam yaqra'il Quran, siapa yang tidak membaca Al-Quran, maksudnya tidak paham Al-Quran, wa yahfadhis sunnah, tidak menghafal sunnah, wa yafham ma'anihima, dan nggak paham makna keduanya, makna Quran Sunnah, la yasihhu iktida'u bih, agak benar dijadikan panutan tuh ya. Jadi syaratnya berat nih ya. Syaratnya apa? Tidak baca Quran, hafal sunnah, nggak paham maknanya, nggak boleh diikutin itu ya. Makanya kita termasuk saya semua, kita ngikut ulama-ulama yang itu ya. Ulama-ulama yang sejak kecil hafal Quran, hafal sunnah. Makanya tadi ada nanya ya, Ustaz, kayaknya ulama kisah-kisah yang bandel-bandel nggak ada gitu ya. Ulama-ulama, kalau ulama-ulama yang alim kayak Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dari kecil udah soleh gitu tuh, terjaga betul dari kecilnya ya. Makanya kita nggak dengar tuh kisah-kisah bandel ulama-ulama itu, nggak dengar. Tapi kalau para sufi, nah para sufi nih yang tadinya maling, yang tadinya perampok,